Begitu. Baik, saya mau terangkan dulu gini. Ya, semua sudah atas pertimbangan. Siti Saroh itu orang yang solihah. Beliau orang yang sangat cerdas, orang yang solihah, yang tentu mata batinnya dalam arti ini dengan ketajaman imannya juga melihat bahwa Siti Hajar ini adalah seorang yang solihah juga. Karena nggak mungkin kemudian dipilih oleh Siti Hajar kalau dia nggak solihah. Karena kalau menurut cerita yang sampai kepada kita kan Siti Hajar itu bukan pure murni Buddha kan. Beliau ini putri seorang raja, kalau nggak salah keturunan, ada yang mengatakan Mesir, ada yang mengatakan mana itu yang kulit hitam itu saya lupa namanya. Tunisia, di mantan Tunisia yang kalah perang, terus jadi tawanan seorang raja yang kemudian dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim itu. Nah, jadi dalam keseharian itu ya beliau melihat ini solihah. Ini ya besar harapan. Siti Hajar kan sudah sampai usia menopause, Siti Saroh tidak kunjung punya keturunan, terus makanya beliau menyarankan wis Kang Mas Nabi, ya kan namanya kan Nabi, Kang Mas Nabi sampean nikah saja sama Hajar, karena ya harapannya punya keturunan yang berkualitas itu. Dan qadarullah memang akhirnya punya anak dan Nabi Ismail itu. Nabi Ismail itu keturunan pertama beliau itu. Kayak saking sewenengnya sampai akhirnya Siti Saroh cemburu. Sang keselnya itu dalam riwayat yang sahih akal itu Siti Saroh sempat ngomong ini, pokoknya akan saya mutilasi itu Hajar gitu. Saking keselnya, saking cemburunya itu. Ya kayak ibu tadi lah ngomongin kira-kira gitu. Itu Nabi Ibrahim kaget itu. Oh bojo solehah ngono, kok sampai ngancem madunya mau dimutilasi. Akhirnya Siti Saroh menyadari kesalahannya, beliau tobat. Tapi ucapannya karena sudah sumpah harus ditepati. Oh, gimana caranya? Kata Nabi Ibrahim, lukai Hajar tapi luka yang tidak membahayakan. Akhirnya ditusuk kupingnya itu oleh Siti Saroh untuk menepati sumpahnya, ditusuk gitu. Jadilah ibu-ibu punya itu yang itu sahih riwayatnya itu. Itu sahih riwayatnya. Itu pertama kali kenapa wanita punya anting itu yang memulai itu Siti Saroh pas nusuk kupingnya Siti Hajar. Itu penepatan sumpah itu. Ya sama dengan Nabi Ayub alaihissalam yang sumpah mau mukuli istrinya 100 kali pukulan itu kan. Setelah beliau sembuh, bahkan sudah terlanjur janji Nabi tidak boleh bohong kan. Akhirnya Allah ajari, kumpulkan ilalang itu 100 tangkai, pukul istrimu dengan ilalang itu sekali pukulan, ya sudah selesai 100 kali. Ya jangan macam-macam itu. Wes singkat kata singkat cerita, karena istri Siti Saroh cemburu, maka kemudian Allah perintahkan bawa, dan ini memang skenario Allah sih memang, bawa istrimu Hajar ke satu tempat yang sekarang disebut dengan Makkah, dulu namanya Bakkah itu dulu. Atas perintah Allah itu. Nah, jadi ceritanya gitu sih Bu sebenarnya. Wallahu alam. Besok kali pun nanya, apakah kira-kira kita ini suami kita suruh nikah lagi? Yang penting punya anak kandung atau kita ambil anak saja. Saya kira itu silakan dimusyawarahkan saja, itu urusan saya gitu. Karena gini, masing-masing keluarga itu biasanya punya kebijakannya sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saya teringat ada seorang tokoh nasional, beliau nggak punya anak. Beliau bilang gini, kalau bahasa kita ya, saya bersyukur tidak punya anak kandung sehingga gara-gara itu saya punya anak banyak. Jadi beliau punya anak asuh banyak yang dianggap seperti anaknya sendiri. Nah, jadi saya bersyukur saya tidak punya anak, gara-gara saya nggak punya anak, sekarang saya malah punya anak banyak kata beliau. Jadi santri-santrinya atau anak-anak asuhnya itu jadi banyak gitu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo lah terserah kebijaksanaannya bagaimana gitu. Saya kira ya. masih ada yang mau nanya. Oh, Pak Bibit terakhir barangkali insyaallah. Pak Bibit katanya Bu. Nggih, katanya Pak Bibit. Oh, Pak Bibit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mendidik anak tadi Pak. Nggih. Mendidik anak akidah dulu. Nggih. Dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 14
Fa'lam annahu la Ayat 19. ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini ketahuilah, artinya kalau bahasa umum kita ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi penjabaran ini kadang-kadang sulit untuk disampaikan kepada anak kita sehingga anak kita itu bisa benar-benar tahu kita yang benar. Solusinya gimana, Ustaz? Orang tua untuk memberikan pengertian pada anak bahwa mendidik anak itu yang penting akidah dulu, lalu kemudian syariah, dan kemudian masalah-masalah lain. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wallahu a'lam ya, saya tidak merasa bahwa saya sudah berhasil juga karena saya juga masih belajar. Saya ke anak-anak saya itu gini sederhananya, bahwanya jangan pernah bergantung dan berharap kecuali hanya kepada Allah. Gak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Karena selain Allah itu tidak ada. Kalau ada dia diadakan. Dia tidak bisa kecuali dipisahkan. Semua itu Allah. Jadi saya kalau bahasa sederhananya, isbat Allah menafikan makhluk. Mengisbat Allah, menetapkan bahwa semuanya adalah Allah, dan menafikan makhluk. Makhluk itu gak bisa kecuali dipisahkan oleh Allah. Makhluk itu tidak mampu kecuali dimampukan oleh Allah. Sehingga alhamdulillah, masya Allah, anak pertama saya itu kayak nggak punya nyali takutnya, nggak ada nyali takutnya. Kenapa nyari absen? Nah, jadi seperti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, wallahu a'lam bishawab. Kalau di keluarga barangkali yang perlu kita tanamkan adalah akidah yang praktis. Bagaimana anak-anak jangan berharap kecuali hanya kepada Allah. Contoh gini misalnya, anak mengeluh soal apa? Ayo ke Allah dulu, baru nanti kita cari solusinya. Ke Allah dulu, ayo sholat dulu, ayo doa dulu sama Allah. Ayo bismillah nak, bismillah. Jangan lupa bersyukur pada Allah. Apa-apa itu ke Allah semua. Sehingga nanti harapannya anak-anak itu terlatih untuk semuanya itu dikembalikan kepada Allah gitu. Oke, ngoten nggih saya kira nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ini nun sewu saya nggak bisa lanjut tuh ya, karena saya mau ada acara lagi. Baik. Mohon maaf. Baik, saudara sekalian. Mari kita akhiri kajian kita pada hari ini. Namun sebelumnya kami akan sampaikan hasil info